Alhamdulillah kita semua masih bisa berjumpa untuk melaksanakan pembelajaran, di mana pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang menghindari perkelahian antar pelajar dari minuman keras dan menghindari narkoba. Marilah kita sama-sama sebelum melakukan pembelajaran untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas tolong pimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa dimulai. Dari hukum Islam di Indonesia, pengertian berbagai jenis narkoba yang disalahgunakan, penyalahgunaan narkoba dan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Kita lanjut. Nah, ini ada sebuah gambar ilustrasi tentang bagaimana ada beberapa korban yang pernah melakukan kayak semacam perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba ini. Akibatnya seperti ini. Ini mungkin contoh ada ini siswi ini menyalahgunakan narkoba. Makanya apa efeknya adalah rasa kecanduan yang berkesinambungan. Ini sangat berbahaya sekali bagi kesehatan. Dan ini termasuknya akibat dari perbuatan tersebut dia dimasukkan ke dalam penjara. Ini adalah gambar ilustrasi. Ada yang depresi dan lain sebagainya karena perbuatan tersebut ini sangat merusak keimanan dan juga merusak masa depan. Kita lanjut. Ada beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang ketiga materi. Ada Al-Quran surat Asy-Syura, surat yang ke-42
faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin. Nah, kemudian ada surat Al-Maidah surat yang ke-55 ayat 90 sampai 91. Nanti kita baca bersama-sama. Kemudian kita masuk ke definisi, itu pengertian perkelahian antar pelajar. Ada dua jenis. Delinkuensi situasional. Kemudian yang keduanya delinkuensi sistematik. Delinkuensi situasional yakni perkelahian terjadi karena adanya situasi yang mengharuskan mereka untuk berkelahi. Kalau ibarat ada orang yang ingin tawuran karena memang dia mewajibkan untuk berkelahi. Apa sebabnya? Banyak. Bisa jadi dia saling mengejek, bisa jadi ada yang namanya rasa dendam, dan ada juga hanya sekedar ikut-ikutan. Itu ada ya, pasti ada ya, karena itu teman gak enak sama teman. Bahkan ada yang bilang takut saya dibilang pengecut. Itu harus dihindari. Kemudian delinkuensi sistematik yaitu para pelajar yang terlibat dalam perkelahian berada dalam suatu organisasi atau geng. Ini biasanya mereka berkumpul dengan beberapa teman. Contoh ada gengnya, perkumpulannya. Ini penting perkumpulan yang baik. Kalau perkumpulan yang baik gak jadi masalah. Kita punya geng, yang penting geng kita itu baik, melakukan aktivitas-aktivitas yang baik. Jangan kita punya sebuah organisasi, punya kelompok, punya geng yang suka aktivitas yang negatif, yang suka melakukan aktivitas yang merugikan diri kita sendiri, apalagi sampai merugikan orang lain. Lanjut. Faktor adanya perkelahian antar pelajar. Adanya perkelahian pelajar disebutkan faktor individu. Nah, individu, kenapa bisa dikatakan disebabkan oleh faktor individu? Ada individu tersebut orangnya, wataknya itu emosional, gak sedikit tersinggung, baik itu dengan perbuatan dengan perkataan. Jadi muncullah yang namanya perkelahian, terlalu emosional, suka marah-marah. Kemudian adanya perkelahian yang disebabkan faktor lingkungan. Ini juga sangat mendukung. Faktor lingkungan juga sangat mendukung. Artinya lingkungan yang kita tempati itu sangat berpengaruh. Makanya dalam pendidikan itu kita terdidik dari 3 hal. Yang pertama didikan orang tua, didikan keluarga, kemudian didikan lingkungan. Ini sangat berpengaruh didikan lingkungan. Makanya kita harus mendapatkan lingkungan yang baik. Dalam arti lingkungan yang baik itu lingkungan yang seperti apa? Di sekeliling kita aktivitas-aktivitas itu harus aktivitas yang baik, bukan aktivitas yang buruk, bukan aktivitas yang negatif. Karena apa? Itu akan berdampak pada diri kita. Kemudian didikan yang ketiganya adalah kita itu terdidik oleh zaman mendidik kita. Kemudian yang ketiga yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor tekanan yang besar dari masyarakat. Ada lagi yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor salah pergaulan. Salah pergaulan ini karena adanya lingkungan yang tidak baik. Salah pergaulan, makanya kalau kita mau milih teman, pilih teman yang baik, pilih teman yang apa lagi? Yang rajin ibadah, pilih teman yang sopan, yang suka menolong. Jangan pilih teman yang akhlaknya buruk. Kalau kita salah memilih teman, khawatirnya kita akan terbawa.
kemudian adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor terbiasa dicap sebagai pelajar yang nakal. Biasa kita dicap sebagai pelajar yang nakal, pelajar yang suka melakukan tindakan-tindakan yang menyalahi aturan. Ini yang menyebabkan perkelahian antar pelajar, baik individu maupun kelompok. Kita lanjut. Di yang kedua, membahas tentang minuman khamr. Nah, minuman khamr adalah jenis minuman dan makanan yang dapat memabukkan. Sifat daripada khamr adalah apa ini? Memabukkan. Memabukkan yang menghilangkan kesadaran seseorang. Itu sifat daripada khamr adalah mabuk. Ketika orang mabuk, apa yang dilakukan? Apakah dia sadar? Tidak. Apakah dia akalnya ini masih merasakan bahwa dia akal pikirannya terarah? Tidak. Karena sifat daripada mabuk. Baik itu dikonsumsi sedikit ataupun banyak, entah itu minuman atau makanan yang mengandung khamr, ini jelas tidak boleh dikonsumsi. Ketika tidak boleh dikonsumsi, kenapa tidak boleh dikonsumsi? Karena akan berdampak keburukan. Berdampak keburukan untuk siapa? Untuk kesehatan kita. Banyak sekali dampak yang tidak baik untuk kita. Makanya Islam yang namanya khamr itu hukumnya haram. Haram itu apa? Tidak boleh dikerjakan. Tidak boleh dikerjakan. Berarti minum khamr itu nggak boleh. Tidak boleh minum minuman khamr, termasuk minum minuman keras. Minuman keras juga sama. Kenapa minuman keras juga tidak boleh? Karena mengandung khamr. Paham nggak? Karena mengandung khamr. Lanjut. Kita jangan pernah coba-coba memakai atau minuman khamr karena bahaya dan mudaratnya sangat besar, baik bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Lanjut. Kemudian yang terakhir adalah narkoba dan obat terlarang. Ini narkoba itu adalah sebuah singkatan. Narnya itu adalah narkoba, narkotika, psikotropika, dan banyak itu adalah bahan-bahan adiktif. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, bukan yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran. Hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Ini sifat daripada narkotika. Yang tadi saya sampaikan di awal, sifatnya itu bisa menimbulkan ketergantungan. Makanya sekali dikonsumsi, kalau kita tidak mengkonsumsi lagi, maka tubuh kita akan merasakan sesuatu yang harus dikonsumsi lagi. Walaupun akal pikiran kita menolak, akal sehat kita menolak, tetapi tubuh kita nggak mau menolak. Tubuh kita itu harus mendapatkan asupan lagi. Apa yang terjadi di kemudian hari? Maka kesehatan kita akan terganggu, kesehatan kita terganggu, akal pikiran rusak, kemudian apalagi keimanan juga rusak. Masa depan kita juga tidak akan apa? Masa depan kita akan hancur. Karena apa ya? Karena ini kita mengkonsumsi narkotika dan sejenisnya. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Yang paling bahaya lagi, ketika kita mengkonsumsi psikotropika atau zat adiktif, ini akan menimbulkan efek ketergantungan yang terus-menerus. Baik, kita
Kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ke topik tes ya. Coba kita baca di aktivitas ini, aktivitas 3.2. Amati gambar. Ada berapa gambar ini? 4 gambar. Lalu berilah tanggapan kalian yang dikaitkan dengan materi ajar yang dipelajari. Ada menjauhkan kelalaian antar pelajar, minuman keras dan narkoba. Itu ada 4 gambar. Nanti buat sebuah kelompok, buatlah sebuah kelompok dan ditulis dalam kertas 1 lembar, kemudian mempresentasikan. Bisa dipahami ya? Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Ini gambarnya. Berikan tanggapan. Nanti saya minta setiap satu saja memberikan tanggapan tentang gambar yang ada di papan tulis ini. Coba tanggapanmu tentang gambar 3.1. Ini terlibat, tidak terlibat, atau gambar 3.2 saja. Coba dijelaskan. Yang keras suaranya. Depresi. Itu salah satu gambar ilustrasi karena terlalu banyak mengkonsumsi narkoba. Terima kasih. Satu lagi, tolong jelaskan gambar tentang 3.4 ini, bisa dijelaskan? Gambarannya jelas seperti itu baru 2 siswa dan siswi ya. Pasti kalian memiliki tanggapan yang berbeda-beda karena tidak sekira. Mungkin itu saja yang saya sampaikan pada materi pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada intinya isilah hari-hari kita dengan melakukan aktivitas yang positif, doa, menghindari perbuatan yang dapat merugikan diri kita maupun orang lain. Masa depan kita untuk siapa? Untuk diri